Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komunikasi Publik Supporter Sepak Bola Bali United melalui media live streaming YouTube di konser Tribun Voice. Tribun Voice adalah acara tahunannya kelompok supporter sepak bola Bali United, yaitu komunitas Nusret Plus 12. Di mana Tribun Voice ini selalu digelar setiap tahunnya untuk memperingati hari jadi komunitas tersebut. Tahun 2020 kita mengalami namanya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia pun secara resmi melarang untuk menggelar acara yang dapat mengundang massa dengan jumlah banyak. Di tahun itu pun Tribun Voice 2020 hadir dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan cara live konser secara virtual melalui media live streaming YouTube. Pada fokus penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi publik supporter sepak bola Bali United melalui media live streaming YouTube di konser Tribun Voice 2020. Adapun beberapa penelitian, yang pertama bagaimana penggunaan media live streaming oleh Tribun Voice 2020, yang kedua bagaimana mengelola daya tarik konten live streaming YouTube di konser Tribun Voice 2020. Yang ketiga, mengapa Tribun Voice 2020 menggunakan media live streaming di tengah pandemi COVID-19. Metode penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mencari, mengelola, dan menganalisis dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi. Paradigma penelitiannya menggunakan paradigma studi kasus. Pendekatan penelitiannya menggunakan studi kasus tunggal holistik yang menjadi sasaran penelitiannya adalah komunikasi di live konser Tribun Voice 2020. Adapun dua subjek penelitian yang menjadi sumber informasi penelitian ini, yang pertama ada Argia Novandinata sebagai penanggung jawab acara Tribun Voice 2020, yang kedua ada Iwayan Pasek, beliau sebagai ketua acara Tribun Voice 2020. Pembahasan pertama ada penggunaan media live streaming oleh Tribun Voice 2020. Secara struktur, dalam penggunaan media live streaming di live konsernya Tribun Voice 2020 ini ada penanggung jawab, turun ke ketua acara. Ketua acara ini dibantu 3 divisi di bawahnya, ada divisi kreatif, divisi acara, dan divisi teknis. Adapun hal yang harus diperhatikan saat penggunaan media live streaming, yang pertama, cara pengambilan gambar harus dilakukan secara maksimal mungkin. Suara yang dihasilkan harus terdengar dengan baik. Layout yang ditampilkan saat live streaming harus menarik perhatian penonton. Pencahayaan yang diberikan harus sesuai agar tayangan menjadi berkualitas. Yang kelima, terhubung dengan jaringan internet yang kuat. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, mengelola daya tarik konten live streaming YouTube di konser Tribun Voice 2020. Yang pertama, teman-teman panitia harus menentukan konsep terlebih dahulu. Setelah konsep itu fix atau matang, teman-teman panitia Tribun Voice membuat iklan dengan membuat teaser, video teaser, membuat flyer, dan memberikan undangan ke komunitas-komunitas sahabat. Yang terakhir ada pemilihan talent yang tepat. Kenapa pemilihan talent yang tepat dianggap dapat menarik massa, dapat menarik konten di live streaming YouTube ini? Karena bagaimanapun pengisi acara atau talent mempunyai audiens sendiri gitu, dimana ketika talent tersebut diambil secara otomatis para penciptanya juga akan tertarik join untuk live streaming tersebut. Alasan yang ketiga, ada alasan Tribun Voice 2020 menggunakan media live streaming di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama sudah jelas karena adanya pandemi. Kita tahu sendiri pemerintah sudah melarang segala bentuk aktivitas yang dapat mengundang massa dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Kita tahu sendiri bagaimana media YouTube ini sangat
banyak digunakan khususnya di Indonesia. Ini yang dimanfaatkan oleh teman-teman Tribun Voice untuk menggelar acara dengan konsep live virtual konser. Pada kesimpulan penelitian ini, yang pertama, dalam penggunaan media live streaming, Tribun Voice memperhatikan faktor-faktor penting dalam ranah audiovisual agar menjadi tayangan yang berkualitas. Yang kedua, pada proses pengelola daya tarik konten live streaming, diperlukan kreativitas yang tinggi. Bekerja tim sangat diperlukan dalam menentukan ide konten, baik sebelum acara berlangsung hingga acara terlaksana. Yang terakhir, media live streaming menjadi alternatif yang bisa mendukung para penggunanya untuk melakukan acara hiburan, edukasi, dan sarana promosi. Adapun saran dari penelitian ini, yang pertama, saran praktis, peneliti menjalankan untuk para pengguna live streaming bisa terus menggunakan media terbarukan ini walaupun kedepannya acara tetap diselenggarakan secara offline dan dihadiri penonton secara langsung. Yang kedua, secara teoritis, peneliti menyarankan agar materi mengenai teknik atau cara pengoperasian software live streaming untuk mahasiswa ilmu komunikasi terus dikembangkan, khususnya bidang jurnalistik, agar pengetahuan mahasiswa semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Mungkin segitu presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.